Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh siswa dan siswi jurusan ATKP. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya saya berharap dan saya selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih di dalam pembahasan etika humas atau etika kehumasan. Nah, namun pada kesempatan hari ini yang akan kita bahas itu adalah membangun kompetensi personal. Nah, membangun kepribadian yang baik adalah salah satu keinginan dari semua orang yang hidup di dunia ini. Karena tidak ada satu orang pun yang menginginkan kepribadiannya itu tidak baik. Pasti semua orang menginginkan mempunyai kepribadian yang sangat baik. Nah, kepribadian adalah kecenderungan psikologis seseorang untuk melakukan tingkah laku sosial tertentu, baik berupa perasaan, berpikir, bersikap, berkehendak, maupun berbuat. Nah, kepribadian seseorang ini dibentuk oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor biologis, yaitu faktor yang kaitannya dengan membentuk otot, kerangka, tinggi atau pendeknya seseorang, kemampuan nalar kecerdasannya, serta kemampuan berpikir dan menganalisis. Yang kedua yaitu faktor cultural dan peradaban, menyangkut kumpulan nilai-nilai, konsep-konsep pengetahuan, dan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat yang bisa mempengaruhi kepribadian seseorang. Yang ketiga, faktor pendidikan. Latar belakang pendidikan seseorang juga dianggap akan mampu menduduki suatu jabatan tertentu. Yang keempat, faktor sosial dan lingkungan. Status sosial seseorang dan lingkungan pergaulannya sangat mempengaruhi atau sangat berpengaruh besar dalam membentuk kepribadian seseorang. Yang kelima adalah faktor keluarga. Merupakan hal yang terpenting dalam membentuk kepribadian seseorang. Hal ini karena dari keluarga lah awal dari seseorang akan belajar melakukan interaksi dengan orang lain. Belajar mengenal etika, belajar mengenal budaya, norma, dan nilai-nilai tradisi yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sekarang kepribadian yang dibutuhkan di dunia kerja. Pastinya di dunia kerja itu akan membutuhkan kepribadian yang seperti apa? Nah, kepribadian yang dibutuhkan di dunia kerja yaitu yang pertama adalah fleksibel, yaitu orang yang menyukai aktivitas di luar atau di dalam ruangan. Yang kedua adalah orang investigatif, yaitu orang yang selalu tertarik pada gagasan dan ide-ide. Yang ketiga, orang wira swasta, yaitu orang yang lebih berorientasi kepada kepentingan orang lain, atau bisa dikatakan lebih mementingkan orang lain. Dan yang keempat itu adalah sosial, yaitu orang yang berorientasi untuk dan dengan orang lain. Nah, selain itu juga untuk membangun kompetensi kepribadian kita, nah, bisa dilihat dari tata cara berbusana. Jadi, tata cara kita berbusana itu akan meningkatkan kompetensi pribadi kita. Nah, kita juga harus memperhatikan yang namanya pakaiannya seperti apa, pakaian resmi seperti apa, berpenampilannya harus seperti apa. Ada yang namanya pakaian lengkap. Itu pakaian lengkap itu seperti apa? Apakah harus menggunakan koko dan samping ketika bekerja? Tentu saja tergantung kepada tempat-tempatnya. Apakah kita harus menggunakan sepatu pantopel, celana hitam, dan pakai kemeja? Itu tergantung juga tempat di mana kita akan bekerja. Intinya, dimanapun kita bekerja, kita harus bisa menyesuaikan penampilan kita. Ketika kamu kerja di pasar, kamu tidak harus menggunakan yang namanya dasi. Kamu tidak harus menggunakan jas. Tapi ketika kamu bekerja di kantoran, kamu harus menggunakan dasi, jas, sepatu hitam, pantofel. Ketika kamu kerjanya menjadi seorang supir angkot, kamu tidak harus menggunakan jas, menggunakan dasi karena rasanya itu kurang tepat. Jadi kamu harus bisa menyesuaikan bagaimana cara kamu berbusana. Itu tergantung kepada tempat dan kondisinya. Dan yang keempat itu adalah bagaimana atau tata cara berdandan dan berhias. Yang pertama itu biasanya orang itu akan melihat
tampilan pertama itu adalah rambut. Oleh karena itu, rambut harus dijaga, rambut harus dirawat, jangan sampai banyak ketombeknya, jangan sampai rambutnya itu terlihat kering, kusut, karena tidak pernah dirawat. Terus tata rias atau make up. Nah, make up juga penting, khususnya untuk perempuan. Dan laki-laki juga tidak bermasalah, cuman bentuknya mungkin bukan make up, tapi hanya untuk menjaga perawatan mukanya saja. Perhiasan dan parfum. Nah, kita penting untuk laki-laki biasanya dalam dunia kerja itu tidak dianjurkan untuk menggunakan perhiasan, dan yang perempuan pun diperbolehkan menggunakan perhiasan, namun hanya ada batasan-batasan tertentu. Untuk parfum ini sangat penting karena biasanya di dalam dunia kerja itu akan jika seseorang merasa tidak nyaman dengan bau kita, biasanya orang tidak mau dekat. Nah, karena kita adalah seorang pekerja, kita akan bergaul dengan orang lain, maka menjaga wangi di dalam tubuh kita itu sangat penting. Dan yang terakhir adalah menggunakan sepatu. Ya. Usahakan ketika kalian kerja nanti jangan menggunakan sendal, apalagi menggunakan sendal jepit. Itu sangat tidak sopan. Nah, selanjutnya untuk membentuk kompetensi pribadi kita juga, kita harus memahami bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain. Nah, cara berkomunikasi dengan orang lain itu kita harus sopan, harus santun, menggunakan nada bahasa yang sederhana, menggunakan nada pun itu kita harus sesuai dengan konteks percakapannya, harus mempunyai karakter, harus mempunyai sense, atau juga harus mempunyai sifat-sifat yang tidak mungkin membuat orang tersinggung pada saat kita melakukan komunikasi. Nah, selanjutnya dari tadi kita berbicara tentang kompetensi. Nah, kompetensi itu apa sih? Mungkin kalian juga jurusannya adalah jurusan kompetensi perkantoran, jurusan kompetensi, atau kalian harus mempunyai kompetensi. Nah, kompetensi itu sendiri yaitu karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan fungsi jabatan. Nah, keterampilan kerja adalah keterampilan pekerja untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Nah, tuntutan pekerjaan itu biasanya meliputi keterampilan melaksanakan pekerjaan secara individu, keterampilan mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan, keterampilan merespon dan mengolah kejadian atau masalah kerja yang berbeda, keterampilan khusus yang diperlukan oleh seorang pekerja. Nah, itulah hal-hal yang harus kita pelajari, hal-hal yang harus kita terapkan dalam diri kita. Bagaimana kita mempunyai kompetensi yang baik, kompetensi yang bagus. Biasanya orang yang udah mempunyai kompetensi yang baik, yang bagus, orang akan sangat membutuhkan kita dimanapun kita berada. Oleh karena itu, mulai dari sekarang belajarlah, yang pertama untuk selalu memperbaiki diri, yang kedua untuk selalu menjaga kepribadian, untuk selalu menjaga penampilan kita, untuk selalu menjaga komunikasi kita dengan baik kepada siapapun dan dimanapun. Oke, itu saja pembahasan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, kalian boleh bisa menanyakan melalui WhatsApp, nomor saya di grup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.